Halo teman-teman, kamu pasti pernah dengar tentang Satrio Piningit, ya? Sosok dari ramalan kuno. Jawa yang konon akan muncul di masa depan, membawa perubahan besar. Sekarang banyak beredar video dan cerita soal tanda-tanda munculnya beliau. Mungkin kamu sering lihat hashtag Satrio Piningit atau ramalan Jayabaya di media sosial. Ramai dibahas oleh banyak orang. Nah, di video kali ini kita akan membahas 7 tanda alam ekstrim sebelum Satrio Piningit muncul. Bukan ramalan biasa. Ini tanda-tanda yang dikatakan sudah mulai terjadi. Bayangkan teman-teman, gempa, banjir bandang, gunung meletus tak terduga. Semua fenomena alam ini bikin hati kita deg-degan. Tapi kalau dibilang tanda Satrio Piningit sudah dekat, gimana ceritanya? Apakah ini cuma mitos atau fakta yang menyelimuti misteri? Yuk, kita selami satu persatu, karena ceritanya bakal bikin kalian bertanya-tanya. Tanda 1, banjir bandang di mana-mana. Pernah nggak sih akhir-akhir ini kamu ngerasa banjir jadi makin ekstrim? Bukan cuma di kota besar, tapi di wilayah pedesaan yang dulunya jarang kebanjiran. Tiba-tiba air naik gila-gilaan. Misalnya, beberapa tahun terakhir Banjarnegara dan Sukabumi dihantam banjir bandang hebat. Banyak rumah amblas, jalan tersapu, orang-orang panik berlindung. Ada yang bilang, ini pertanda alam lagi protes. Loh, tahu nggak dalam sebuah ramalan kuno, pernah disebutkan bahwa sebelum zaman keemasan datang, hujan nggak karuan. Bisa hujan deras sekali, terus tiba-tiba kering kerontang. Kenyataannya sekarang siklus hujan sering kacau. Baru-baru ini di banyak daerah Sumatera dan Jawa, hujan deras membuat sungai meluap hingga merendam rumah-rumah. Ada yang parah sampai rumah tersapu air. Serem. Ya, sinyal alam seperti ini bikin kita mikir, jangan-jangan sudah mulai terjadi. Banjir bandang seperti itu seolah mengingatkan kita pada ramalan yang katanya akan jadi pertanda Satrio Piningit. Tanda 2, gempa dan tsunami mendadak. Lanjut ke tanda kedua, guncangan bumi yang nggak wajar. Indonesia, sebagai negara Ring of Fire, memang sering diguncang gempa. Tapi belakangan, skala dan frekuensinya bikin deg-degan. Misalnya, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter melanda Lombok tahun 2018, merobohkan banyak rumah. Atau gempa besar di Palu 2018 yang sampai memicu tsunami kecil, bikin satu daerah luluh lantah. Bahkan ingatan tsunami Aceh 2004, gempa 9 skala Richter, masih terngiang. Semua ini ngeri banget. Apa ini cuma kebetulan alam? Bayangkan teman-teman, saat gempa hebat mengguncang rumah, lalu berita mengabarkan tsunami datang tanpa peringatan. Mencekam kan? Di era media sosial sekarang, kita langsung dapat update ngeri. Foto rumah roboh bertebaran, video sirin kecemasan beredar. Tiap kali gempa besar melanda, lini masa kita penuh cerita-cerita sedih dan terkejut. Kita jadi mikir, kenapa bencana jadi sering dan tanpa warning yang jelas? Apakah ini pertanda Satrio Piningit hampir datang, seperti ramalan Jayabaya menyebut? Tanda 3, gunung meletus tanpa isyarat. Kita melangkah ke tanda ketiga, gunung meletus secara tiba-tiba. Indonesia punya banyak gunung berapi, tapi belakangan aktivitasnya makin ekstrim. Contohnya, letusan dahsyat Gunung Merapi di Jawa Tengah yang heboh tahun 2010. Lalu, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus berkali-kali setiap tahun. Yang bikin merinding, konon ramalan, Sabdo Palon menyebut, Merapi akan menggelegak sebelum Satrio Piningit datang. Bayangkan, saat Merapi memuntahkan lahar pijarnya tanpa ada peringatan, langit jadi gelap, penduduk panik, semua berlarian menyelamatkan diri. Atau ingat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tiba-tiba beberapa tahun lalu, bahkan memicu tsunami kecil di Selat Sunda.
Apakah ini cuma bencana alam belaka? Atau mungkin alam sedang mengirim sinyal? Cerita-cerita mistis juga beredar loh. Katanya, beberapa orang mendengar suara gemuruh aneh dari perut gunung sebelum meletus. Ada yang bulu kuduknya berdiri saat melihat kolom debu berwarna aneh berputar di udara. Meskipun penjelasannya ilmiah, seismograf mendeteksi gempa, magma menumpuk di dalam perut bumi. Semuanya terasa ajaib. Bisa jadi inilah salah satu tanda alam ekstrim yang konon akan mendahului kemunculan Satrio Piningit. Tanda 4. Cuaca ekstrem dan perubahan musim aneh. Nah, tanda keempat ini pasti sering kita rasakan. Cuaca yang gila dan musim tak menentu. Belakangan, cuaca bisa kerasukan mood swing. Satu hari hujan deras setengah mati, besoknya malah panas terik. Satu musim kemarau panjang membuat sawah-sawah kering kerontang. Sawah retak belalai, sungai nyaris kering. Mirip roller coaster kan? Mungkin kamu pernah dengar pepatah, Jawa udah tekane bisu udan, hujan datang tiba-tiba. Sekarang malah benar-benar nyata, hujan datang di waktu aneh tanpa tanda apapun. Contohnya El Niño yang menyebabkan kekeringan ekstrim di beberapa wilayah. Sedangkan gilanya, setelah itu ada La Niña yang malah memberi banjir bandang. Semua jadi kacau. Perubahan iklim global juga bikin cuaca semakin tak terduga. Pola musim bergeser, badai muncul dari belahan berbeda. Cuaca ekstrim melanda satu demi satu. Jadi kalau musim hujan nggak kunjung reda di musim kemarau, atau tiba-tiba hujan lebat di waktu kering, kita pasti mikir, ini pertanda apa lagi ya? Fenomena cuaca ekstrem begini bikin emosi kita campur aduk. Kagum, sekaligus takut. Barangkali alam sedang bereaksi keras sebagai peringatan sebelum perubahan besar. Kalau menurut mitos-mitos tua, fenomena cuaca aneh semacam ini sering dikaitkan dengan pergantian zaman. Mungkin menandakan bahwa Satrio Piningit akan datang menyusul. Tanda 5. Fenomena langit misterius. Tanda nomor 5 agak mistis. Fenomena langit aneh. Kita bicara soal gerhana mendadak, bulan berdarah, hujan meteor, atau cahaya aneh di langit malam. Banyak cerita nenek moyang kita menyebut gerhana atau bulan merah. Darah itu pertanda perubahan besar. Contohnya, gerhana matahari total 2016 yang melintasi Indonesia sempat bikin heboh. Suasana mendadak mencekam saat siang. Hari berubah jadi gelap. Banyak orang sampai merinding melihatnya. Baru-baru ini ada pula berita meteor jatuh, suara boom, hingga gemuruh terdengar di langit malam. Bahkan rumor aurora borealis nongol di langit tropis. Para ilmuwan bilang itu semua karena aktivitas matahari atau meteorit kecil jatuh. Tapi wow, kalau dilihat real time jadi ngeri juga. Nah, bagaimana kalau ditambah kabar? Bulan sering terlihat merah darah atau oranye pekat yang bikin orang terpaku. Kalau di film horor sih sudah biasa. Tapi kalau di dunia nyata, langsung jadi isu besar. Apakah alam hanya menampilkan pertunjukan yang kebetulan fenomenal? Dalam kisah-kisah ramalan lama, fenomena langit semacam itu memang sering muncul sebagai tanda zaman berubah. Alam mungkin sedang berbisik lewat langit malam, memberi kode. Kapan lagi kita bisa saksikan tontonan spektakuler semacam ini? Mungkin lewat langit, alam sedang memberi petunjuk besar. Tanda 6. Migrasi hewan aneh dan kematian massal hewan. Tanda ke-6 ini agak beda. Perilaku hewan yang ganjil. Dalam cerita-cerita kuno, binatang dianggap sebagai media pesan alam. Nah, fenomena aneh belakangan ini loh. Misalnya, pernah dengar berita ribuan ikan mati mendadak di sebuah danau? Atau kawanan burung migrasi tiba-tiba menyerbu kota besar? Padahal biasanya terbang melintasi desa? Belum lagi ribuan katak berloncatan setelah hujan lebat atau kepiting berkeliaran di jalan raya. Peristiwa-peristiwa aneh kayak gitu bikin orang merinding.
Menurut perspektif mistis, kalau banyak hewan keluar jalur seperti itu, alam mungkin sedang memberi kode SOS. Mungkin hewan-hewan tersebut merasakan bahaya besar, mencari tempat aman karena ada perubahan bencana. Bisa jadi polusi atau kekacauan lingkungan membuat mereka resah. Intinya, ketika makhluk-makhluk bumi bereaksi serempak seperti itu, kita merasa alam sedang berteriak. Saat hewan-hewan itu beraksi gila-gilaan, hati kita campur aduk. Takjub, takut, penasaran. Kita pun mulai bertanya-tanya, ini kebetulan atau memang pertanda besar? Dan jika semua ini benar-benar tanda, alam seolah sedang mempersiapkan kita dengan panggung yang penuh kejutan. Wow, memang aneh kalau dipikir. Tanda 7. Krisis global dan gejolak lingkungan. Tanda terakhir. Krisis global yang makin parah. Ini seperti ujian besar dunia sebelum perubahan besar terjadi. Sekarang kita lihat bencana melanda berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan Amazon semakin meluas. Es di kutub utara mencair cepat. Lautan pun terasa makin panas. Udara kotor di kota-kota besar memuncak akibat polusi. Rasanya dunia ini sedang memanggil kita untuk berhenti dan mendengarkan. Perubahan zaman terasa semakin cepat. Satu musim panas ekstrim menghantam satu wilayah. Lalu 1 bulan kemudian, badai dahsyat mengguncang wilayah lain. Gelombang panas, badai super, kekeringan panjang, semuanya silih berganti terjadi. Perubahan iklim sudah sangat nyata lewat data dan peristiwa. Semua ini bikin kita panik dan bertanya-tanya. Menurut mitos Jawa kuno, era sebelum Satrio Piningit adalah zaman kegelapan dan penderitaan. Orang-orang tertindas, keadilan hampir lenyap, alam pun ikut merana. Lihat saja krisis global akhir-akhir ini. Kemiskinan merajalela, konflik di mana-mana, hingga alam tersiksa. Banyak yang bertanya, benarkah inilah tanda-tandanya? Di titik ini, emosi kita semakin campur aduk. Sedih melihat alam tersiksa, takut membayangkan apa lagi yang akan terjadi. Namun ada satu rasa harapan. Mungkin ini ujian terakhir sebelum era baru datang. Jika ramalan memang ada benarnya, setelah semua kekacauan ini, Satrio Piningit bakal muncul membawa keseimbangan dan keadilan. Kita tunggu bersama-sama ya. Nah teman-teman, itulah 7 tanda alam ekstrim yang sering dikaitkan dengan kemunculan Satrio Piningit. Menegangkan, kan? Mulai dari banjir bandang, gempa mengguncang, sampai fenomena langit misterius. Semuanya meninggalkan kesan yang dalam. Apakah semua itu benar tanda-tandanya? Menurutmu gimana? Tulis di komentar di bawah. Ya, kalau kalian suka video yang seru dan bikin penasaran seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Ya, nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Kami akan terus membahas kisah-kisah menarik seputar misteri, ramalan, dan legenda Nusantara. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih seru dan misterius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.